warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, Bu ya. Iya. Saya harap Nyenengan selalu sehat ya, Bu ya. Biar setiap bulannya kita akan ketemu dalam pertemuan FTS atau P2K2, Bu. Bu, coba FDS itu apa ya, Bu ya? Ingat-ingat sedikit. Apa? Apa gerak? Family Development Center. Ya, Bu ya. Ya. Apa artinya? Gue kan bahasa Inggris, Bu. Iya, aku nggak ngerti. Berarti sesi perkembangan keluarga, Bu. Ya, Bu, sesi perkembangan keluarga. Ya, Bu ya. Ya. Terus, Bu, ini Bu, saya ada apa namanya sebelumnya ya, Bu ya. Saya ucapkan terima kasih Nyenengan sudah datang di sini untuk pertemuan kali ini yang tiap bulannya kita bertemu ya, Bu, dalam pertemuan P2K2 ini ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu ya, sudah datang ya, Bu ya, sudah menyempatkan waktunya untuk datang dalam materi hari ini. Paham, Bu? Nah, sebelumnya ya, Bu ya, kita nanti juga akan belajar tentang FTS atau sesi ketiga dalam modul 2 mengenai memulai usaha. Dan sebelum memulai usaha, Bu, sebelumnya saya akan menanya atau bertanya, Bu, tentang materi bulan kemarin. Apakah masih ingat atau enggak ya, Bu ya? Coba saya tanya, Bu. Bulan kemarin, Bu, materinya apa ya, Bu ya? Menabung, cermat menabung dan meminjam. Nyenengan pernah nabung apa ora? Pernah berhutang apa ora? Pernah, rosan nemen gue ngomong pernah ya. Menabungnya lirih nemen tapi berhutangnya kok sih rosan nemen ya, Bu. Enakan berhutang apa menabung sih, Bu? Hutang lah. Nabung tak angel tapi berhutang tak gampang ya, Bu, tinggal gelorot. Ya, Bu ya, kalau misalkan nabung kan angel jerene ya, Bu ya. Bu, aslinya ya nabung gampang ya, Bu ya. Nih, Bu, lanjutnya ya, Bu ya. Latihan sesi kemarin, Bu, sesi kedua tentang menabung, Bu. Coba, Bu, ada kendalanya apa enggak? Ada. Apa kendalanya? Tujuan menabung itu apa? Kenapa tujuan menabung ya, Bu? Tadi Nyenengan belum paham, Bu? Belum. Ya, saya akan jelaskan sedikit ya, Bu ya. Tujuan menabung ya, Bu, itu ya, Bu, nganggo berjaga-jaga kalau misalkan Nyenengan suatu saat membutuhkan atau kebutuhannya yang paling mendesak lah ya, Bu. Ya. Misalkan ya, Bu ya, amit-amit teh, misalkan anaknya Nyenengan kecelakaan itu apa nggak sih, Bu, cuman contoh bayi ya, Bu ya. Misalkan anaknya Nyenengan kecelakaan di jalan gitu ya, Bu ya. Ternyata Nyenengan duwe tabungan kan mending, Bu. Kalau misalkan masuk rumah sakit kan butuh biaya ya, Bu ya. Kalau misalkan Nyenengan punya tabungan yang sudah disiapkan ya, Bu ya, untuk kebutuhan mendesak tersebut ya, Bu, kan Nyenengan mending bae ya, Bu, daripada Nyenengan ora duwe tabungan belas. Nyenengan pimen, Bu? Bingung kan, mumet aja mendingan duit tabungan. Itu salah satu tujuan menabung. Jadi bisa digunakan kalau kebutuhan mendesak. Ya, paham ya, Bu? Paham. Terus, Bu, sebelumnya saya punya yel-yel, Bu. Kalau misalkan saya ngomong uang tidak cukup, jawabannya apa ya, Bu? Ya usaha dong. Saya coba ya, Bu ya. Uang tidak cukup, Ya usaha dong. uang tidak cukup, Ya usaha dong. Mari tepuk tangan buat oh ya, Bu, ini, Bu, Nyenengan boleh, ini yang boleh berhutang kalau misalkan bener-bener mendesak nemen ya, Bu ya. Tapi syukur-syukurnya Nyenengannya menabung ya, Bu. Paling penting menabung daripada berhutang ya, Bu. Ya, katanya utang juga utang wajar ya, Bu ya. Tapi ya lebih baiknya menabung. Kalau misalkan dipikirin lagi mikir mulai usaha, Bu, Nyenengan otomatis kan mikir usaha awalnya, Bu. Ya, Bu, duitnya sing endi, biayanya sing endi, dananya sing endi. Kalau misalkan usaha duit dari dewek, tabungannya dewek daripada utang. Misalkan utang, Bu, ternyata Nyenengannya rugi pimin, balik ora duitnya kowe. Ya, kan ora balik ya, mendingan nabung. Paham ora, Bu? Pahamnya, Bu ya. Nih selanjutnya, Bu, saya punya permainan ini, bisa berdiri? Bisa. Bisa dong.
Ya Bu ya. Bu, saya terangkan sedikit permainan biar nyenengan ke refresh aja simpanan bae kan mikiri duit, mikiri utangnya Bu. Ya. Kalau misalkan Bu, saya nunjuk satu orang ya Bu ya, untuk misalkan Bu Yasmin 1, 2, kalau misalkan 3, kata 3 atau apa namanya angka 3 itu diganti dengan kata bom. Bu, paham ya Bu? Bom. Dan kelipatannya diganti bom juga. Dan seterusnya misalkan 1, 2, 3-nya diganti bom. Terus 4, 5 bom. Ya Bu, dan selanjutnya paham ora Bu? Oh kan misalkan jenengan nasi salah berarti kon joget ngene Bu. Kita tuh hukuman, cuma nanggo senang-senang tok ya Bu ya. Apa mau permainannya Bu? Ya. Saya mulai boleh? Boleh ya Bu ya. Ibu Sobiha 1. Yasmin 2. Bom. Bu Barida 4, 5, bom. 7, 8, Bom. Bu Yasmin 10. 19. bom. Pintar nggak ada yang dihukum atau kon nyanyi ning arep pinter namanya Bu ya. Oh ya Bu, saya lanjutkan bentar ya Bu ya. Silakan duduk. Bu, dalam sesi ini kita akan belajar tentang memulai usaha Bu. Nanti nyenengan gue bukan misal arep usaha ya Bu ya. Nanti ada materi nanti Bu kita akan belajar tentang memulai usaha Bu ya Bu. Di sini kan nyenengan lagi belajar tentang memulai usaha Bu. Nanti nyenengan belajar tentang menentukan ide usaha. Orang namanya juga belajar pertamanya Bu, otomatis kan harus menciptakan ide Bu. Iya, idenya apa, mau berdagang, mau dagang dan apa, mau cilok nih Mbak nih. cilok, bakso, ikan asin atau apa Bu ya Bu. Biasanya nyenengan perlu pertimbangan ya Bu, pertimbangannya matang. Ibu nanti nyenengan Bu bisa belajar tentang usaha apa yang akan dilakukan. Biasanya gitu ya Bu ya. Usahanya apa sih harus dilakoni Bu. Terus siapa target pembelinya Bu. Ini harus belajar nih apa arep dagang ning pasar, targetnya berarti sih pasar ya Bu ya. Terus bagaimanakah untung bisa didapatkan nanti otomatis ya paling pentingnya untungnya ya Bu. Untungnya anak apa ora. Terus apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini Bu? Misalkan nyenengan gagal Bu, ora untung malahan rugi. Ya nyenengannya ya aja sampai putus asa namanya Bu ya, nyoba mana padi nyenengan kan sing salah, prediksinya salah. Cara ngitung-ngitungnya juga salah. Ya Bu, paham Bu? Terus juga nanti nyenengan akan belajar mengembangkan dan menilai kelayakan usaha nyenengan Bu. Salah sijine ke Bu mendukung usaha apa yang akabat faktor yang mendukung tentang usaha nyenengan ya Bu ya. Misalkan tentang kekuatan, peluang ya Bu ya. Kekuatannya apa sajakah? Kelebihan usaha kita dibanding usaha lain ya Bu, yang sejenis, otomatis kan ada persaingan di pasar Bu ya Bu ya. Terus kedua, peluang apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif ya Bu. Anak peluangnya orang kita berusaha di situ, anak peluangnya orang, anak kesempatannya orang gitu ya Bu. Terus nih Bu, yang kedua, menghambat usaha atau hambatan atau kendala dalam usaha nyenengan Bu. Misalkan kelemahan Bu ya Bu, otomatis kan nanti kan juga ada kelemahan Bu. Apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain Bu. Jadi dengan adanya kelemahan dengan tambah mikir Bu, kelemahannya apa ya, misalnya dagangannya orang bisa dagangan pinggirnya payu, bisa dagangan pinggirnya untungnya gede ya. Nanti kan dilihat ada kelemahannya apa enggak. Terus yang terakhir Bu, ancaman Bu, kayak paling penting ancamannya Bu. Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif Bu. Pengaruh negatif anak ancaman apa orang? Dagangan ada orang ini pinggir-pinggir atau gimana ya Bu ya. Tapi jenengan nanti belajar tentang memulai usaha ini Bu. Paham nggak Bu ya? Nanti dilanjut sama temennya lainnya Bu ya. Paham Bu sampai sini? Iya. Saya tutup ya Bu ya. Iya. Terus sampai jumpa lagi di bulan selanjutnya atau pertemuan P2 kedua atau FDS selanjutnya. Masih semangat Bu? Semangat gitu ya Bu ya. Saya lagu diingat lagi ya Bu ya. Uang tidak cukup? Ya usaha Uang tidak cukup? Usaha dong. Oh, pintar. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.